Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahud-din walau karihal kafirun. Hadirin, hadirat, jamaah salat Aid yang Allah muliakan. Irama takbir yang bergema di seantero jagat raya menandakan perginya bulan mulia, bulan Ramadan. Gema takbir menggugah jiwa kita yang paling dalam, bahwa kita begitu kecil di hadapan Allah yang maha besar. Perasaan sedih bercampur bahagia menyatu di hari ini. Kita bersedih karena ditinggal bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ibadah. Kita bahagia karena hari ini menandai makna kemenangan sejati melawan nafsu kita sendiri. Ramadan hadir dalam ruang kehidupan kita karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Saat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan momen peribadatan, itu adalah karena Allah berkehendak membersihkan dan menyucikan kita. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu itu, selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka berbahagialah wahai saudara-saudaraku yang selama sebulan penuh memaksimalkan waktunya untuk membuka kembali lembar Al-Quran, membacanya, memahaminya, berusaha mengamalkannya. Qiyamul lail, berzikir, bermuhasabah, dan memohon ampunan atas semua dosa dan salah. Kita tak pernah tahu apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu.
Saat ini, di hari raya Idul Fitri ini, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Yakni manusia yang mampu meninggalkan kebodohan diri. Manusia yang hanya mengejar fata morgana kehidupan, tapi mencampakkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai manusia baru, maka kita mesti mengubah haluan hidup kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu, kita begitu jauh dari nur tauhid. Hidup kita hanya terpaku pada tujuan materi belaka. Menakar hubungan sosial berdasarkan materi. Menilai manusia berdasarkan materi. Tujuan bekerja pun adalah materi. Sampai harga diri dan agama pun menjadi barang jualan dan dagangan di akhir zaman ini. Kita harus mengubah mindset kita untuk kembali ke fitrah kita. Beberapa indikator memaknai manusia baru adalah sebagai berikut. Pertama, manusia baru adalah yang berusaha memperbarui imannya melalui reposisi niat kita. Kompas kehidupan kita sering tak tentu arah. Sehingga momentum Idul Fitri kita gunakan untuk menempatkan kembali tujuan hidup ini, yakni penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan khitah hidup kita sebagaimana Allah pesankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menempatkan niat tidak hanya pada aspek ibadah vertikal, tetapi juga ibadah horizontal atau muamalah. Sehingga semakin bagus niat kita karena Allah, maka akhlak kita akan mencerminkan keindahan agamanya. Seberapapun banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila kezaliman masih saja menjadi bagian daripada hidup kita, maka sia-sialah semua amal ibadah itu. Hal ini pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah pertanyaan sederhana sebagai berikut. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ma ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Yang artinya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak memiliki dirham maupun harta benda. Rasulullah SAW berkata, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ketika hidup di dunia, dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang terzalimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan orang ini. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa orang yang terzalimi itu akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, manusia baru adalah manusia yang akan selalu berusaha untuk memberi manfaat dalam hidup ini. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang tidak akan menjadi beban orang lain dan menjadi masalah bagi lingkungannya. Kemalasan adalah sumber kemiskinan kultural di berbagai belahan dunia manapun. Rasul membenci manusia-manusia pemalas dalam kehidupan ini. Manusia yang memberi itu lebih mulia daripada manusia yang menerima. Oleh karenanya itu, Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah. Generasi-generasi muda kebanggaan bangsa adalah mereka yang mampu bangkit dari kemalasan.
Karena misi hidupnya adalah menjadi manusia yang berdikari dan memberi manfaat bagi sesama. Lihatlah fenomena masa kini. Banyak anak muda terlibat tawuran, geng motor anarkis, pecandu narkoba, seks bebas, tindak pidana, dan sebagainya. Manusia yang ingin menebarkan manfaat, maka waktunya tidak akan dibuang pada hal-hal yang percuma dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza faraghta fansab. Yang artinya, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja. Teruslah bekerja untuk kebajikan berikutnya. Kita dapat membangun komitmen untuk memberi manfaat bagi lingkungan awal kita, yakni keluarga, kemudian masyarakat luas, dan pada akhirnya bermanfaat secara global. Apabila masing-masing kita memiliki etos untuk memberi manfaat, maka problem keumatan akan mudah diselesaikan. Penderitaan rakyat Palestina dapat diselesaikan manakala warga dunia memahami peran dan manfaatnya masing-masing. Untuk menjadi manusia bermanfaat, maka kita harus mampu menghancurkan sisi egoisme personal, egoisme organisasi, egoisme nasab, egoisme mazhab, dan egoisme kesukuan. Islam itu menyatukan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di atas di kemanusiaan itu adalah kebermanfaatan manusia. Sejalan dengan hal ini, Rasul menegaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, manusia baru adalah mereka yang memiliki mekanisme mawas diri dalam dirinya. Dia akan berusaha sadar atas apa yang dilakukannya. Dia tidak akan menyepelekan perilaku maksiat sekecil apapun. Apabila dia tergelincir dalam satu maksiat, maka kesadarannya akan bangkit dan melahirkan penyesalan. Dia akan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya itu dan memperbaiki dirinya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Carut marut negeri ini, karena banyaknya orang-orang yang memandang lumrah berbagai kemaksiatan yang ada. Kemaksiatan yang merajalela dibiarkan menjadi budaya, sehingga kebiasaan buruk terwariskan dari generasi ke generasi. Apabila generasi muda kita rusak, maka kita sebagai orang tualah yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat ini semakin kehilangan arah, maka kita sebagai guru dan ulama mesti bertanggung jawab atas kondisi ini di yaumul hisab kelak. Apabila sendi-sendi kehidupan masyarakat kita semakin runtuh, maka kita sebagai ummaro atau wakil rakyat akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum hari lahirnya manusia-manusia baru yang telah dilatih oleh Allah dan digembleng menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selaras dengan pendapat Syekh Abdul Hamid bin Ali bin Abdul Qadir Qudsi Al-Maki Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur, beliau mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid, wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa aidun. Yang artinya, tidaklah hari Aid, hari raya ini bagi dia yang mengenakan pakaian baru. Akan tetapi hari Aid adalah bagi dia yang ketaatan kepada Allah bertambah. Dan setiap hari yang tidak dihiasi oleh maksiat, maka sesungguhnya itu adalah hari Aid.
Karena itu, mari hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan karunia dan rahmatnya pada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عن الغلاء والباباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته